pagi pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Indar Mugi dalam acara Newsroom edisi Sabtu 24 April 2022. Newsroom akan memberikan sejumlah berita yang teraktual dan terpercaya. Pemirsa, perayaan Hari Lebaran sebentar lagi. Pemerintah akhirnya memutuskan untuk mengizinkan mudik Lebaran 2022 yang memberikan kebahagiaan tersendiri bagi banyak masyarakat. Pasalnya, selama 2 tahun terakhir pemerintah melarang adanya mudik lebaran akibat pandemi COVID-19. Sekitar 85 orang diprediksi akan melakukan perjalanan saat mudik nanti. Presiden Joko Widodo telah memberikan keputusan mengizinkan masyarakat untuk kembali melakukan aktivitas mudik pada tahun ini. Setelah 2 tahun dilarang karena pandemi COVID-19, kebijakan Presiden Joko Widodo memperbolehkan mudik lebaran bukan hanya membawa kebahagiaan, tetapi juga kebaikan bagi masyarakat Indonesia. Wah, kalau itu saya sangat bahagia banget. Gimana ya? Karena lebaran yang kemarin saya nggak sempat pulang. Jadi tahun ini saya sangat bahagia. Banyak masyarakat yang berbondong-bondong untuk mudik ke kampung halamannya tahun ini. Salah satunya adalah Mahendra. Ia akan mudik ke kota asalnya yaitu Madiun. Mahendra memilih mudik lebih awal untuk menghindari terjadinya kepadatan saat periode Lebaran 2022. Bukan hanya itu, keputusannya mudik lebih awal didasari pertimbangan harga tiket bis yang terus naik semakin tinggi. Ia khawatir jika akan menunda mudik, harga tiket akan naik lebih mahal saat mendekati Lebaran. Wah, kalau harga tiket saya kurang tahu ya. Saya ini mudiknya lebih awal. Nggak tahu ya kalau mendekati Lebaran. Mungkin naik sih. Ya, saya mudik lebih awal untuk menghindari keramaian sih. Karena kan kalau mendekati Lebaran ini pemudiknya lebih banyak ya. Otomatis busnya terbatas. Saya takutnya sih nggak kebagian bus. Pemerintah memperkirakan ada 23 juta mobil dan 17 juta sepeda motor selama arus mudik Lebaran tahun ini. Puncak arus mudik diprediksi terjadi pada 29 dan 30 April 2022. Sementara untuk arus balik pada 7 dan 8 Mei 2022. Selain itu, pemerintah juga mempersiapkan sejumlah rekayasa arus lalu lintas untuk menghindari kemacetan selama perjalanan mudik Lebaran 2022. Sejumlah rekayasa lalu lintas itu diantaranya aturan ganjil genap, pemberlakuan satu arah, dan larangan terus masuk ke jalan tol. Kalau puncak arus sendiri sih mungkin akhir-akhir puasaan, jadi tanggal 29, tanggal 30 gitu. Makanya kalau sama pemerintah sih dianjurinnya sekarang ya kayak tanggal 22, tanggal 23-an gitu untuk menghindari kemacetan. Syarat perjalanan mudik Lebaran 2022 yang diberikan pemerintah berlaku bagi pemudik dengan moda transportasi udara, laut maupun darat, menggunakan kendaraan pribadi atau umum dan kereta api antar kota di seluruh Indonesia. Pemudik yang telah mendapatkan vaksinasi dosis ketiga atau booster tidak wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen. PPDN atau pemudik yang telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua wajib menunjukkan hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1 kali 24 jam atau hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan sebagai syarat perjalanan. PPDN atau pemudik yang telah mendapatkan vaksinasi dosis pertama wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan sebagai syarat perjalanan. Bagi PPDN atau pemudik dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksinasi, wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR. Syarat buat bisa mudik itu kalau udah vaksin booster ketiga nggak perlu tes swab lagi. Kalau misalnya masih baru vaksin kedua atau vaksin pertama itu harus PCR 1 kali 24 jam.
Terus kalau misalnya di bawah anak-anak 6 tahun itu juga perlu PCR. Terus kalau misalnya ada orang yang nggak bisa vaksin karena alasan kesehatan tertentu, itu juga harus PCR 1x24 jam. Pemudik diwajibkan mengikuti aturan protokol kesehatan selama perjalanan mudiknya, seperti wajib menggunakan masker kain 3 lapis dan masker media yang menutup hidung, mulut, dan dagu, mengganti masker secara berkala setiap 4 jam, dan membuang limbah masker ke tempat yang telah disediakan. Mencuci tangan secara berkala menggunakan air mengalir dan sabun atau hand sanitizer, terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain. Menjaga jarak minimal 1,5 meter dengan orang lain dan menghindari kerumunan. Tidak diperbolehkan berbicara 1 atau 2 arah melalui telepon maupun secara langsung sepanjang perjalanan dengan moda transportasi umum darat. Sekian berita yang dapat kami sampaikan hari ini. Saya Indar Mugi, pembawa acara Newsroom pagi ini, mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa.